Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang hukum internasional, lebih tepatnya pada Ius Cogens. Selain itu, saya akan memperkenalkan Alivia Riani dengan NIM 164. Selanjutnya, Adrian Hidayat dengan NIM 1. Selanjutnya ada Muhammad Arsy Firmansyah dengan NIM 131210077. Ada Dia Ayu Kusumawardhani dengan NIM 13121000160. Yang terakhir ada Karisma Alung Prakasa dengan NIM 13121000121. Baik, untuk materi yang pertama akan saya bacakan. Perjanjian internasional dalam era kontemporer semakin kuat eksistensinya sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan hubungan antar negara maupun organisasi internasional. Hal ini dikarenakan fenomena saling ketergantungan pada era globalisasi ini tidak dapat dihindari. Sejalan dengan hal tersebut, Bermauna menyatakan pendapat bahwa dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain, dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya. Melalui perjanjian internasional, negara dan organisasi internasional menetapkan dasar kerjasama untuk mengatur berbagai hal dan menyelesaikan permasalahan tertentu. Seperti nasional. Materi yang diatur menyesuaikan kesepakatan atau konsen merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam ekstensi perjanjian internasional. Perihal pelaksanaan suatu perjanjian internasional, para pihak terkait dengan asas servanda sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional. Asas ini menghendaki adanya pelaksanaan perjanjian internasional dengan itikat baik atau good faith. Konsekuensinya, perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang sehingga harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memperhatikan kepentingan para pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Para pihak dilarang menggunakan hukum nasionalnya sebagai dalil untuk membenarkan tindakan mereka yang gagal memenuhi kewajiban dari perjanjian internasional yang dibuat sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 Konvensi Wina 1969. Pengertian hukum yang mengatur hukum antar bangsa. Sejarah teori hukum alam mendasar pada kepatutan atau kepantasan hukum tidak tertulis atau kebiasaan merupakan hukum yang tertinggi dan hukum tidak diciptakan tetapi ditemukan. Teori positifme mendasar pada teori kehendak negara, hukum dibuat berdasar kesepakatan bersama negara-negara, hukum tertulis menjadi hukum tertinggi. Hukum internasional. Yang pertama ada hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan internasional, syarat faktis opinio juris. Hukum tertulis against au peremptory oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Mengenai mana yang merupakan ius cogens, bagaimana suatu norma mencapai status tersebut. Prinsip ius cogens oleh para pakar disebut sebagai kaidah yang membatasi kehendak negara, seperti yang dikatakan oleh Rozakis. Walaupun negara-negara memiliki kebebasan untuk membentuk hukum, bebas untuk mengatur tingkah laku mereka sendiri, kebebasan itu ada batasnya. Terdapat kaidah hukum yang membatasi kehendak negara. Kaidah hukum yang mengancam dengan invaliditas
setiap persetujuan dan negara yang bertentangan hukum ini disebut dengan ius cogens. Kaum Stoik mengembangkan sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum reasoning dan bukan pada kebangsaan atau ras individu, melainkan untuk kepentingan umum. Pemikiran ini kemudian berlanjut hingga abad ke-16, di mana Grotius dan penulis-penulis klasik lainnya menyatakan bahwa ada prinsip tertentu yang setara dengan ius natural necessarium, necessary natural law yang tidak dapat diubah bahkan oleh Tuhan sekalipun. Dengan demikian, suatu perjanjian maupun kebiasaan dianggap tidak sah apabila melanggar hukum yang penting. Prinsip ini berlaku bagi negara-negara di dunia tanpa kecuali. Pada tahun 1953, konsep ini diperkenalkan oleh Ernst Lauterbach dalam rancangan konvensi tentang perjanjian internasional, prinsip dalam tertib hukum internasional yang kemudian diterima oleh masyarakat internasional dalam Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional sebagai ius cogens. Ius cogens diatur pada Pasal 53 Konvensi Wina 1969, bagian 5 perihal pembatalan, berhenti berlaku, dan penundaan berlaku perjanjian. Ketentuan pada pasal tersebut menyatakan sebagai berikut. A treaty is void if at the time of its conclusion it conflict with a peremptory norm of general international law for the purpose of the present convention. A peremptory norm of general international law, a norm accepted and recognized by the international community of the state as a whole, as norm form modified only by subsequent norm of general international law having the same character. Pasal 64 Konvensi Wina 1969 juga menetapkan bahwa dalam timbulnya suatu ius cogens yang baru, semua perjanjian internasional yang bertentangan dengan ius cogens tersebut menjadi batal. Adapun bunyi pada pasal 64 Konvensi Wina 1969 adalah if a new peremptory norm of general internal law emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminate. Ius cogens atau compelling law, hukum yang bersifat memaksa adalah prinsip dalam hukum internasional yang diterima oleh masyarakat internasional sebagai norma yang tidak boleh disamping. Berbeda dengan hukum kebiasaan yang kewajibannya bisa disampingi berdasarkan kesepakatan bersama antara negara melalui perjanjian ius cogens ini tidak dapat disampingi oleh siapapun melalui mekanisme apapun. Dalam kasus Jerman 5, Inggris 1923, PCIJ menyebutkan bahwa sovereignty cannot be an excuse to derogate from peremptory norms. Ternyata terdapat syarat-syarat suatu kaidah hukum dapat dinyatakan sebagai ius cogens. Adapun syarat tersebut meliputi 1. Syarat double consent, 2. Syarat universalitas. Syarat ini termanifestasikan dalam pasal 53 Konvensi Wina 1969 maupun 1986. Dalam pasal tersebut secara garis besar dikatakan bahwa suatu kaidah hukum dapat dianggap sebagai ius cogens adalah jika kaidah hukum tersebut telah disetujui oleh negara-negara sebagai kaidah hukum internasional yang bersifat umum dan bersifat memaksa, atau hal ini yang dimaksud sebagai syarat double consent. Kemudian kaidah tersebut harus diakui dan diterima oleh masyarakat negara sebagai keseluruhan atau secara universal oleh semua negara tanpa kecuali, syarat universalitas. Secara konseptual, ius cogens mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Sebagai pembatas kehendak negara, 2. Sebagai pengakuan atas peran atau ilegal objektif, dan 3. Sebagai pembentuk sistem hukum internasional vertikal. Selain itu,
Lebih lanjut, ILC memberikan alasan mengapa use cogen ini tidak diatur secara definitif, yaitu the mention of some treaties point for conflict with a rule of use cogens, even with the most careful drafting, lead to misunderstanding as to the position concerning rather outmentioned in the article. If the Commission were to attempt to draw up, even on a selective basis, a list of rules of international law which are to the regarded as having the of use cogen, it might in itself engage in a prolonged study of matters which fall outside scope of the present article. Yoichi Kawasaki, Profesor Hukum Internasional di Hitotsubashi University, dalam tulisannya yang berjudul A Brief Note on the Legal Effect of Use Cogen in International Law, mengemukakan bahwa dari ketentuan pasal 53 Konvensi Wina paling tidak memperlihatkan 3 karakteristik dari norma use cogen, yaitu pertama, use cogen merupakan general international law. Kedua, use cogen merupakan norma yang diterima dan diakui oleh negara-negara sebagai masyarakat internasional secara keseluruhan, di mana norma tersebut tidak dapat disimpangi. Yang ketiga, jika ada perjanjian internasional yang bertentangan dengan use cogen, maka perjanjian tersebut batal. Merujuk pada ketentuan pasal 53 Konvensi Wina 1969, benarnya tolak ukur untuk mengidentifikasi norma use cogen telah disebutkan pada pusat pasal tersebut, yaitu pertama, norma itu harus diakui dan diterima, dan kedua, pengakuan dan penerimaan norma tersebut secara universal. Syarat tersebut adalah konsep syarat use cogen PBB pasal 1, 55, 56, 62, 68, dan 76 yang berkaitan dengan pengakuan terhadap HAM, hak asasi manusia, dan hak menentukan nasib sendiri, dan prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional umum maupun hukum kebiasaan internasional umum yang sesuai dengan persyaratan yang telah disebut di atas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam narasumber kami, Saudara Dimas Isa Bagara. Ya, baik. Malam ya. Dari kelompok 6 ingin mewawancarai Anda terkait tema yang diusung untuk use cogens. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu apakah definisi use cogens menurut saudara? Baik. Baik, maaf ya. Nah, menurut saya ini ya, dalam bahasa Latin, ius cogens itu berarti hukum yang memaksa. Sebagaimana norma-norma yang diakui oleh masyarakat internasional memiliki kedudukan tertinggi dalam hukum internasional, adalah ada suatu peraturan hukum yang bertentangan dengan ius cogens, maka peraturan yang hukum tersebut itu dianggap batal untuk. Baik, terima kasih jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana norma use cogens bisa muncul? Baik, sejak lama masa hukum alam telah mengisyaratkan perlu adanya suatu norma di mana tidak ada suatu hukum yang boleh dibuat menentang terhadapnya. Maksudnya kalau hal yang tersebut bersifat begitu salah satu amoral, maka dia tidak boleh menjadi hukum. Kedua, masa hukum ini saling menarik seperti
pragmatis, realis lah, dan mewarisi sistem-sistem hukum yang ada. Dalam pertengahan abad kedua, Pulum menyaksikan peristiwa yang bisa dikatakan sebagai kerjasama yang paling kejam dalam sejarah umat manusia. Sebelum Perang Dunia belum pernah begitu buruk dan luas akibat pelanggaran hukum perang atau pelecehannya. Martabat dan derajat manusia begitu banyak jatuh korban di seluruh daratan Eropa, terutama di Asia. Akibat Perang Dunia itu bukan hanya tentara yang diperlakukan dengan sadis atau penduduk sipil jadi korban pengeboman yang semena-mena, melainkan juga pembantaian serta penyiksaan terhadap kaum Yahudi menjadi trending topik yang luar biasa jauh sebelum adanya Twitter. Dunia ini seolah-olah sepakat bahwa memang betul ada norma-norma yang kedudukannya lebih tinggi dari apapun di dunia ini, dan apapun yang bertentangan dengan adanya bertentangan dengannya harus batal gitu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya yang lain. Baik, Mas, saya akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sebuah norma bisa berstatus diskogens menurut penjelasan formalitis? Bentar ya. Pasal 53 BCLT secara sebagai norma yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, universal, dapat memiliki berbagai bentuk. Nah, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Basioni, nah, norma ini kebiasaan ini memiliki unsur-unsur praktik-praktik negara yang seragam, keyakinan bahwa praktik tersebut ini biasanya di mana ya? Biasanya itu dirapir seluruh negara di dunia. Dan juga dinamika oleh negara-negara yang bukan merupakan perjanjian tersebut, ratifikasinya. Unsur yang kedua, yakni tidak ada dikurangi atau dibatasi oleh norma EU Cogens, juga mengidentifikasi status EU Cogens sebagai norma tertinggi dalam hukum internasional. Karena itulah EU Cogens ini tidak dapat dikalahkan atas dasar lex speciori derogat legi inferiori. Pasti kalian tahu kan apa itu dasar hukumnya. Yang dimungkinkan adalah ada ius cogens yang lebih spesifik yang diutamakan lex specialis derogat legi generalis gitu. Pertanyaan selanjutnya ya, Mas ya. Bagaimana sebuah norma bisa berstatus ius cogens menurut sebuah perspektif nilai dan sosial? Jadi ini sebelumnya ada penjelasan sederhana nih tentang bagaimana ciri-ciri formal dari suatu norma EU Cogens, bahwa dalam norma EU Cogens ini memiliki beberapa ciri-ciri subjektif, yaitu bahwa EU Cogens ini bersifat, yang pertama, bertentangan dengan nurani kemanusiaan secara meluas. Kedua, mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Dalam nurani manusia, yang dalam hukum internasional diwakili oleh keyakinan hukum yang dipegang negara yang tentu sedikit banyak dipengaruhi oleh opini publik. Ini selalu berubah seiring zamannya. Misalnya, contohnya ini bagaimana dulu perbudakan adalah suatu hal yang bisa saja dan tidak dirasa salah, tapi sekarang sudah dianggap sebuah bentuk kejahatan internasional yang sangat berat sekali. Terima kasih ya, Mas. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Diah Ayu Kusuma.
Baik, izin Mas Dimas untuk melanjutkan pertanyaan. Secara konseptual, apa fungsi ius cogens menurut Mas Dimas? Baik ya, sebentar ya. Sebagai pembatasan atas kehendak bebas negara, fungsi yang pertama ini muncul berdasarkan pemikiran bahwa negara dalam hubungan internasional selalu berpegangan pada ideologi dan kepentingan nasional. Mereka yang berbeda satu dengan yang lain sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang menjurus pada pelanggaran hukum internasional. Hal ini dapat terjadi karena negara mempunyai kebebasan untuk membentuk hukum. Di samping itu, negara juga mempunyai kebebasan untuk mengakui atau tidak mengakui suatu ketentuan hukum, sehingga kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan tersebut dalam hukum internasional boleh tidak ditaati oleh suatu negara. Apabila negara tersebut memang tidak menyetujui ketentuan yang dimaksud, maka dalam masyarakat internasional dibutuhkan hukum yang membatasi, karena kehendak bebas negara itu agar kenegaraannya tidak membentuk hukum yang bertentangan dengan keadilan dan ketertiban internasional dan mengharuskan mentaati hukum tersebut. Gitu. Baik, untuk pertanyaan kedua ya Mas Dimas. Bagaimana kedudukan ius cogens sebagai sumber hukum internasional menurut Mas Dimas? Baik. Baik. Maaf sebentar ya, saya mencari materi. Jadi pertanyaannya tentang apa ya? Bagaimana kedudukan ius cogens sebagai sumber hukum internasional? Baik, ius cogens merupakan kaidah yang tidak dikesampingkan semua ius disputisium harus sesuai dengan ius cogens. Karena apabila tidak sesuai dengan batal demi hukum, sanksi atau ancaman invalidasi ini juga mempengaruhi para pembentuk hukum, karena mereka yang membentuk hukum baru tidak boleh melanggar ius cogens. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ius cogens ini turut menentukan atau mempengaruhi isi hukum, sehingga ius cogens ini merupakan sumber dalam menentukan isi hukum. Dengan perkataan lain, ius cogens ini merupakan sumber hukum internasional dalam arti material. Tuh. Baik, selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mas Arsy. Baik, terima kasih. Untuk dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengidentifikasi norma-norma yang termasuk ius cogens? Baik, ada banyak sih sekali macam-macam patokan dari para pakar untuk mengidentifikasi norma-norma tersebut. Patokannya yang ada mungkin patokan dari Vertrus. Nah, adalah yang paling mendekati, dia membagi 3 tipe ius cogens itu, yakni yang pertama, kaidah yang mengangkut kepentingan bersama masyarakat internasional secara keseluruhan. Kedua, kaidah-kaidah yang dibentuk demi tujuan-tujuan kemanusiaan. Yang ketiga, kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh piagam PBB melawan perjanjian-perjanjian atau penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, atas dasar apa para pakar tersebut membuat patokan-patokan itu? Banyak sih.
patokannya. Terdapat syarat-syarat suatu kaidah hukum yang dapat dikatakan sebagai ius cogens. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi yang pertama, syarat double consent. Kedua, syarat universalitas. Ya, itu. Syarat ini termanifestasikan dalam pasal 53 Konvensi Wina 1969 maupun 1986. Dalam pasal tersebut, secara garis besar itu dikatakan yang bersifat umum dan bersifat memaksa. Hal inilah yang dimaksud syarat-syarat double consent. Kemudian, kaidah tersebut haruslah diakui oleh diterima oleh masyarakat negara sebagai keseluruhan atau secara universal oleh semua negara tanpa kecuali ataupun syarat universalitas. Gitu. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya akan saya lempar kepada Mas Rian. Silakan. Selamat malam, Mas Dimas. Selamat malam, Mas Rian. Ya, ini saya akan menanyakan dua pertanyaan lah untuk materi kali ini. Yang pertama, apakah ius cogens dapat diganti atau diubah? Kita dapat mencari jawaban pada kalimat terakhir pada pasal 53 di dalam Konvensi Wina. Nah, dalam Konvensi Wina ini, use and can be modified only by on subsequent norm of general international law having the same character. Yang maksudnya itu adalah bahwa ius cogens hanya dalam diganti atau diubah oleh norma yang memiliki karakter yang sama. Jadi ius cogens ini hanya dapat diganti atau diubah dengan ius cogens juga. Begitu, Mas Rian. Ya, baik. Untuk pertanyaan dari saya yang terakhir, bagaimana konsep ius cogens dalam hukum internasional? Baik, ius cogens ini merupakan salah satu norma dalam sumber hukum. Dalam hukum internasional, ius cogens ini sendiri pertama kali masuk dalam rumusan hukum internasional secara resmi dalam Konvensi Wina tahun 1969. Ius cogens ini juga dikenal sebagai norma hukum tertinggi atau peremptory norm yang tidak telah juga diterima oleh mayoritas masyarakat dunia atau tidak dapat dikurangi unsur dari ius cogens tersebut, yaitu berstatus sebagai aturan prinsip umum hukum internasional. Diterima oleh komunitas internasional secara keseluruhan, tidak dapat dikurangi dan hanya dapat dimodifikasi oleh satu norma baru yang memiliki status yang sama. Gitu, Mas Rian. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas waktunya, Saudara Dimas. Sekian pertanyaan-pertanyaan yang dapat disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semangat ya, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam narasumber kami, Saudara Nisa Herlina. Waalaikumsalam, iya. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai Anda terkait tema yang diusung kelompok kami, yaitu ius cogens. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu bagaimana aplikasi konsep ius cogens di dalam praktik. Oke. Pada praktiknya telah banyak kasus-kasus terutama yang dihadapkan ke pengadilan internasional terkait dengan penerapan jus cogens ini, baik ke dalam rezim perjanjian internasional maupun dalam rezim
public policy ada umumnya dan ILC manakah yang diberi karakter dan manakah yang tidak, sebab hal yang demikian akan kemudian memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana aplikasi ius cogens pada perjanjian internasional? Oke, untuk itu jus cogens ini dan hukum perjanjian internasional memiliki hubungan yang sangat erat. Ada dua sebab yang membuat keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat. Pertama, jus cogens untuk pertama kalinya masuk dalam rumusan suatu konvensi yang menjadi hukum internasional pada Vienna Convention on Law of Statistics, sehingga mengukuhkan keberadaan jus itu sendiri. Kedua, bahwa menurut konvensi tersebut, apabila ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan norma jus cogens dianggap batal. Untuk itu, jadi batasan pembuatan perjanjian internasional. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok yang lain. Oke, Mbak Nisa, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Menurut Mbak Nisa nih, bagaimanakah yang dimaksud dengan larangan tindakan penyiksaan sebagai norma hukum yang tidak terbantahkan atau ius cogens? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Larangan tindakan penyiksaan sebagai norma hukum yang terbantahkan jus cogens ini adalah bahwa sesuai dengan karakter aturan larangan tindakan penyiksaan dan nilai kemanusiaan yang dibawanya dan identifikasi yang dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur norma hukum tak terbantahkan. Jus cogens pada Pasal 53 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional 1969, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia yang dibawa oleh larangan tindakan penyiksaan dalam Deklarasi Universal untuk hak asasi manusia. Dapat hal ini menyebabkan larangan tindakan penyiksaan mendapatkan kedudukan sebagaimana norma-norma hukum yang diterima dan diakui sebagai norma hukum tak terbantahkan hidrogen oleh komunitas internasional. Selain itu, larangan tindakan penyiksaan sebagai norma hukum tak terbantahkan jus cogens juga dapat menimbulkan daya ikat mutlak bagi setiap aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Saya lanjutkan ya. Pertanyaan selanjutnya, ya. Bagaimanakah penerapan larangan tindakan penyiksaan sebagai norma hukum terbantahkan dalam sistem hukum internasional? Oke, suaraku ya. Sebagai lewat berbagai instrumen hukum internasional seperti perjanjian-perjanjian internasional dalam berbagai bentuknya, praktik anggota-anggota komunitas masyarakat hukum internasional yang menunjukkan hukum kebiasaan internasional, kesepakatan anggota komunitas masyarakat hukum internasional baik di tingkat regional maupun internasional yang mengukuhkan kedudukannya dalam prinsip-prinsip hukum internasional yang kemudian juga dimanifestasikan dalam prinsip-prinsip hukum internasional yang kemudian juga dimanifestasikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Badan Peradilan Internasional. Dalam memutus kasus-kasus pelanggaran larangan tindakan penyiksaan dalam tataran perjanjian-perjanjian internasional dalam berbagai bentuknya, kedudukan larangan
tindakan penyiksaan sebagai norma tak terbantahkan. Jus cogens terdapat dalam beberapa konvensi sekaligus berikut dengan penjelasan resmi dari Komisi Penyusun Konvensi tersebut. Adapun konvensi yang menyatakan bahwa larangan tindakan penyiksaan adalah konvensi menentang penyiksaan perlakuan atau pengumuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia 1984 Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik tentang perlindungan umat manusia terhadap tindakan penyiksaan dan perlakuan penghubung tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia 1948 praktik anggota-anggota komunitas internasional dan kesepakatan anggota komunitas masyarakat hukum internasional bagi tingkat regional maupun internasional dapat dilihat dalam kesepakatan tingkat regional mengenai hal-hal apa saja yang termasuk dalam larangan tindakan penyiksaan jus cogens seperti terdapat dalam State. Terima kasih Mbak Anissa. Pertanyaan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Diah Ayu Kusuma. Baik, pertanyaan akan saya lanjutkan ya Kak Nisa. Apa pentingnya ius cogens dalam mengatur hubungan masyarakat internasional menurut Kak Nisa? Oke, jus cogens dapat secara langsung mengikat semua negara tanpa mempertimbangkan keikutsertaannya dalam perjanjian internasional yang mengakui norma jus cogens tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dalam tataran hukum internasional sesuai dengan tujuan awal pembentukan norma tersebut. Baik, saya lanjutkan pertanyaan kedua ya. Apa akibat hukumnya apabila perjanjian melanggar ius cogens menurut Kak Nisa? Oke, asas jus cogens secara resmi disebutkan dalam pasal 53 Konvensi Wina tentang hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian menjadi batal jika bertentangan dengan ius cogens tadi. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arsi. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah pada pasal 53 Konvensi Wina 1969 bagian 5 mengatur perihal pembatalan, berhenti berlaku, dan penundaan berlakunya perjanjian. Bagaimana bunyi ketentuan pada pasal tersebut? Bunyi ketentuan pasal 53 Konvensi Wina 1996 bagian 5 berbunyi, a treaty is void if at the time of its conclusion it conflict with a peremptory norm of a general international law for the purpose of the present convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of states as a whole, as norm from modified only by a subsequent norm of general international law having the same character. Translate-nya atau saya bahasa Indonesia-kan itu sebuah perjanjian batal jika pada saat kesimpulannya itu bertentangan dengan norma yang ditaati dari hukum internasional umum. Untuk tujuan konvensi ini, suatu norma yang ditaati dari hukum internasional umum adalah suatu norma yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional negara-negara secara keseluruhan sebagai norma dari yang diubah hanya oleh norma hukum internasional umum berikutnya yang mempunyai sifat yang sama seperti ini. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang terjadi ketika timbul suatu ius cogens baru? Berikan dasar hukumnya. Ketika timbul jus
ketika timbul jus cogens baru, maka semua perjanjian internasional yang bertentangan dengan jus cogens tersebut menjadi batal. Hal tersebut diatur dalam pasal 64 Konvensi Wina 1969. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Nisa. Selanjutnya pertanyaannya akan saya berikan kepada Mas Rian. Silakan. Baik, terima kasih Mas Arsi. Selamat malam Mbak Nisa. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar materi kelompok kami, yaitu jus cogens. Yang pertama, apakah jus cogens memiliki kedudukan yang tinggi dalam membuat perjanjian internasional? Maaf, sebelumnya kurang dengar. Bisa diulang lagi? Oh ya, apakah jus cogens memiliki kedudukan yang tinggi dalam membuat perjanjian internasional? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, karena pada prinsipnya negara mempunyai kebebasan untuk membentuk hukum, menentukan isi perjanjian internasional yang dibuat, tetapi yang memiliki kedudukan lebih tinggi atas kebebasan berkontrak negara untuk membuat perjanjian internasional. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari saya yang terakhir, bagaimana validitas norma jus cogens dalam hukum internasional? Oke, untuk jus cogens mengikat seluruh negara tanpa melihat keikutsertaannya dalam suatu perjanjian internasional. Adapun argumentasi yang dapat dikemukakan adalah pertama, ketentuan bahwa perjanjian internasional yang dibuat hanya mengikat para pihak dapat dikecualikan dengan alasan bahwa perjanjian tersebut mempunyai akibat kepada negara ketiga tanpa persetujuan mereka. Kedua, tujuan awal dimasukkannya ketentuan jus cogens pada hakikatnya ialah untuk menciptakan dan menjaga ketertiban dalam hukum internasional. Yang ketiga, ketentuan jus cogens tidak akan mempunyai pengaruh sama sekali apabila hal tersebut ditetapkan secara terbatas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan pembentuknya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Selamat malam dan terima kasih.